Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma. Baiklah, siswa-siswi yang dimuliakan yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat merasakan rasa ibadah di bulan puasa pada tahun ini. Yang mana kita ketahui bersama, tidak seluruh umat manusia diberikan izin, diberikan nikmat tersebut oleh Allah. Mungkin salah satu dari kalian ada yang merasakan puasa tahun kemarin, ada orang tua atau tetangga atau bahkan sanak saudara yang masih merasakan puasa bersama kita. Sahur masih bareng, buka puasa masih bisa bareng, bangunin orang sahur masih bisa ikutan. Tapi pada puasa tahunan ini, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita mungkin telah tidak dapat ikut berpuasa bersama kita pada tahun ini. Maka dari itu kita mengucapkan syukur, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita masih dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan sampai zaman sekarang, zaman penuh dengan modern. Alhamdulillah, pada hari ini Bapak akan memberikan sebuah materi pesantren kilat dengan judul Pahala Puasa untuk Allah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya puasa itu memiliki keistimewaan yang berbeda dari amalan-amalan lainnya selain puasa. Allah akan melipat gandakan amal kebaikan selain puasa sebanyak 10 bahkan sampai lebih. Namun berbeda halnya dengan amalan puasa, yang mana amalan puasa akan dilipat gandakan lebih dari itu. Kenapa? Karena amalan-amalan kebaikan selain puasa itu untuk manusia itu sendiri, sedangkan amalan puasa itu untuk Allah. Sebagai contoh, sholat. Kita sholat untuk siapa? Untuk kita sendiri. Azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergegas ambil wudhu, ke masjid, sholat subuh. Sholat kita untuk siapa? Untuk kita sendiri. Yang mendapatkan kenikmatan siapa? Kita sendiri. Kalau dilaksanakan kita yang untung, kalau ditinggalkan kita yang rugi. Kita yang mendapat untung dan rugi kita yang merasakan sendiri. Namun berbeda halnya dengan puasa. Puasa itu untuk Allah. Maka nilai ketaatan disinilah yang menjadi poin utama orang-orang yang berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhifin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli li shaimi farhatani
farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khawfu fihi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Yang artinya setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa tersebut untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Pahala puasa yang tidak terhingga. Setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal. Kemudian dikecualikan dengan amalan puasa. Amalan puasa tidaklah seperti itu. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan tertentu. Itulah perbedaan amalan puasa dengan amalan-amalan yang lain. Kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmati beliau mengatakan, karena orang yang menjalani ibadah puasa berarti menjalankan kesabaran. Mengenai ganjaran orang-orang yang bersabar, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk kesabaran ini semuanya terdapat dalam amalan puasa. Di dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk ketaatan kepada Allah, di mana kita menahan lapar dan dahaga sesuai batasnya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kita menahan lapar dan dahaga serta yang lainnya yang dapat membatalkan ibadah puasa. Di dalamnya pula menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sudah sangat jelas dalam puasa kita harus menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan rasa lapar, menahan rasa dahaga dan lain sebagainya. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala yang tidak terhingga sebagaimana sabar. Amalan puasa itu khusus untuk Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya. Sedangkan khusus amalan puasa Allah khususkan untuk dirinya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandarkan amalan tersebut untuknya. Kenapa Allah bisa menyandarkan amalan puasa untuknya? Yang pertama, karena di dalam puasa seseorang meninggalkan berbagai macam kesenangan dan berbagai macam syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan yang lainnya. Mungkin dalam ibadah ihram ketika kita berhaji memang ada perintah untuk meninggalkan jima, yaitu berhubungan badan antara suami dan istri.
dan meninggalkan berbagai harum-haruman. Namun bentuk kesenangan lainnya dalam ibadah tersebut tidak ditinggalkan. Makan dan minum dipersilakan dalam menjalankan ibadah ihram. Begitu pula dengan ibadah sholat. Dalam ibadah sholat memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan kita sholat yang paling lama, yang paling banyak rakaatnya mungkin sholat zuhur dan asar 4 rakaat. Kita melaksanakan ibadah sholat zuhur atau asar mungkin antara 5 bahkan 10 menit, paling lama 15 menit. Setelahnya kita bisa makan lagi, bisa minum lagi. Bahkan ada sebuah keringanan yang mana jika sudah masuk waktu sholat, sementara di sisi lain sudah dihidangkan makanan untuk kita dan kita membutuhkan makanan tersebut, maka diperbolehkan bagi kita untuk menyantap makanan tersebut dan menunda waktu sholat kita. Namun dengan catatan menundanya hanya sekedar makan dan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Jika seseorang telah melakukan ini semua karena Allah, maka ini semua menunjukkan benarnya iman orang. Dari ini semua, maka ibadah puasa itu menunjukkan kekuatan keimanan, iman seseorang yang sebenar-benarnya. Puasa itu ibadah yang tidak terlihat. Yang tahu orang yang membedakan orang yang berpuasa, tidak ada orang yang bisa membedakan yang mana orang puasa dan tidak puasa. Secara fisik hampir sama. Orang yang puasa jalannya ya seperti itu. Orang yang tidak puasa pun sama, jalannya juga sama. Nggak ada perbedaan secara fisik. Yang mengetahui orang itu tersebut puasa atau tidak hanyalah dirinya sendiri dan Allah SWT. Tidak ada yang tahu dia puasa atau tidak. Paginya sahur jam 11 siang, bukan diem-diem, rumahnya kosong, orang tua tidur atau kerja, adiknya lagi tidur, ya kan? Diem-diem ke dapur, ada air putih diminum. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah SWT. Maka dari itu puasa adalah amal batin yang mana hanya orang-orang yang kuat imannya, hanya orang-orang yang benar imannya yang sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu Allah membalas ibadah orang-orang yang berpuasa dengan berlipat-lipat ganda tanpa ada batasan bilangan tertentu untuk membalas amalan tersebut. Yang kedua, puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Rabb-nya, yang mana tidak ada orang lain yang dapat melihat ibadahnya. Dari kedua alasan ini, maka Allah menghadiahkan orang yang berpuasa dengan 2 kebaikan. Yang pertama, kebahagiaan yang pertama adalah saat ia berjumpa dengan waktunya buka puasa. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya saat ibadah puasa tidak ada acara TV yang kita tunggu-tunggu, tidak ada film apapun yang kita nanti-nantikan dengan antusias kecuali azan maghrib, di mana ketika azan maghrib berkumandang, kita dapat melepaskan dahaga kita. Kita dapat membatalkan puasa kita dengan meneguk air, dengan memakan takjil, makan nasi dan lain sebagainya. Di saat itulah kebahagiaan yang kita rasakan dalam berpuasa. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabb-nya, yang mana ketika di yaumul hisab nanti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan segala macam amal puasa kita selama hidup di dunia, yang mana amalan-amalan tersebut merupakan bekal kuat bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut orang yang berpuasa
ganjaran bagi orang yang berpuasa yang disebutkan pula pada hadis di atas, yaitu sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya kasturi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu, apalagi ketika di siang hari, itu sangat tidak mengenakan bagi manusia lainnya. Namun bau mulut seperti itu adalah bau yang sangat menyenangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bau ini dihasilkan dari sebuah ketaatan, amalan ketaatan, karena amalan kita tersebut hanyalah dikerjakan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Harum bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah ada dua sebab. Yang pertama, puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Allah. Yang kedua, barang siapa yang beribadah dan mentaati Allah, selalu mengharapkan ridhonya Allah di dunia melalui amalan yang dia lakukan, muncul dari amalan tersebut bekas yang terasa tidak enak bagi jiwa di dunia, namun bekas seperti tidaklah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah membalas dengan memberikan bau harum pada mulutnya yang menyenangkan seluruh makhluk, walaupun bau tersebut tidak terasa enak di sisi makhluk ketika berada di dunia. Inilah yang diraih seorang hamba dalam melaksanakan amalan ibadah puasa yang wajib di bulan Ramadan maupun amalan puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan, yang mana seluruh amal puasa dilandasi dengan keikhlasan serta mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan kita untuk selalu menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketaatan serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keikhlasan serta ittiba. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.